Anda kembali lagi bersama kami di segmen Economic Update dan untuk mengetahui seperti apa dukungan Bank Plat Merah terhadap era babak baru BUMN demi mendorong kebangkitan ekonomi nasional, terutama melalui pendanaan dan layanan terhadap segmen korporasi, kami telah tersambung secara eksklusif bersama dengan Silvano Rumantir, Direktur Corporate Banking Bank Negara Indonesia atau BNI. Selamat siang Pak Silvano, apa kabar? Selamat siang, Anake, kabar baik. Baik, realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2022 tumbuh 5,44% secara year on year. Lalu seperti apa BNI melihat pencapaian ini dan sejauh mana sentimen tersebut mempengaruhi iklim bisnis perbankan secara umum? Ya, jadi pertumbuhan PDB di kuartal 2 ini yang sebesar 5,4% memang melebihi ekspektasi para ekonomis yang rata-rata di kisaran 5,2% dan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Bahkan Vietnam mungkin menjadi salah satu negara yang bisa tumbuh di atas Indonesia. Nah, pencapaian positif di pertumbuhan ekonomi ini terutama terjadi karena tingginya nilai ekspor semenjak terjadinya perang di Rusia Ukraine dan juga tentunya pemulihan konsumsi rumah tangga yang didorong juga dengan kelonggaran kebijakan PPKM. Secara sektor industri, sektor yang menyumbang pertumbuhan tertinggi datang dari industri manufaktur, transportasi, pergudangan, serta pertambangan. Selain dari tiga sektor tersebut, pertumbuhan cukup merata terjadi di sektor-sektor lainnya. Nah, secara geografis, Indonesia Timur tumbuh tertinggi, disusul dengan Jawa dan Sumatera. Yang menarik adalah daerah pariwisata seperti Bali dan Nusa Tenggara juga mulai tumbuh positif, seiring dengan kelonggaran syarat perjalanan domestik dan juga kedatangan turis internasional. Nah, pertumbuhan ekonomi yang bagus ini juga terefleksi di kinerja keuangan perbankan, di mana kita lihat 3 dari 4 bank besar membukukan laba semester 1 di atas ekspektasi para analis. Beberapa bank juga bahkan merevisi positif target pertumbuhan kredit dan bahkan ada yang menurunkan estimasi biaya pencadangan atas kredit bermasalah. Kondisi ekonomi yang sehat ini juga terlihat dari rasio LDR perbankan atau rasio kredit terhadap dana perbankan yang mulai naik ke kisaran 90-an%. Nah, hal ini tentunya menunjukkan perbankan semakin aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik, kalau kita berkaca dengan kondisi saat ini, bagaimana strategi BNI untuk tetap lincah, sehat, serta mampu untuk terus menumbuhkan profitabilitas? Di BNI kami memiliki target finansial untuk mencapai return on equity atau ROE minimal 18% di 2025. Dan ini setelah di tahun lalu ROE kita 10,4% dan tahun ini targetnya 13,2%. Nah, tentunya angka ini harus sustainable dalam jangka panjang. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kita di BNI melakukan beberapa program corporate transformation yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama, kami membangun basis pendanaan yang kuat melalui upgrade kapabilitas mobile banking apps kita dan juga cash management platform kita yang namanya BNI Direct. Kami ingin menjadi bank pilihan utama nasabah dalam keseharian mereka bertransaksi. Yang kedua, dengan struktur pendanaan yang kuat, maka kita bisa mampu menyasar segmen nasabah unggulan. Di segmen korporasi, kita biasa sebut dengan istilah blue chip companies. Suku bunga kredit yang diberikan sangat kompetitif, namun tingkat resikonya juga sangat rendah, sehingga net-net profitabilitas dalam jangka panjang akan membaik. Yang ketiga, kita juga membangun kapabilitas pegawai agar menjadi world class banker yang tidak hanya menawarkan basic financial services, tapi juga bisa menjadi partner bisnis nasabah kita, misalnya dengan memberikan jasa financial advisory ataupun bisnis matchmaking. Yang terakhir, kita melakukan investasi yang cukup besar di sisi digitalisasi. Sebagai gambaran, per semester 1 tahun ini, investasi kita di IT itu meningkat 4 kali lipat year on year, dan investasi kita di IT itu sekitar 70% dari total CapEx kita. Nah, hal ini penting supaya service kita bisa melampaui ekspektasi nasabah. Di sisi lain, digitalisasi proses bisnis juga menurunkan risiko operasional dan menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Di semester 1 tahun ini, mungkin saya bisa sampaikan bahwa di BNI hampir tidak ada kenaikan dalam biaya umum dan administrasi. Pertumbuhan biaya operasional kita atau OPEX lebih kita arahkan ke SDM dalam rangka memotivasi kinerja dan mensejahterakan
pegawai kami. Bagaimana outlook BNI terhadap peluang dan juga tantangan ekspansi kredit di segmen korporasi perbankan di tahun yang bisa kita bilang penuh dinamika ini? Jadi Anneke, di situasi global saat ini memang memberikan tantangan tersendiri ya untuk setiap sektor ekonomi. Kita tahu bahwa tren kenaikan suku bunga di negara lain dipicu oleh inflasi yang bisa dibilang uncontrollable sebagai dampak gangguan supply chain global. Di Indonesia sendiri bisa dibilang jauh lebih kondusif, di mana angka inflasi itu masih dalam batas yang wajar untuk ukuran emerging country. Hal ini membuat saya rasa Bank Indonesia juga tidak tergesa-gesa untuk meningkatkan suku bunga acuan. Kondisi yang kondusif ini tentunya tidak terlepas dari struktur ekonomi Indonesia yang mengandalkan domestic consumption dan juga peran pemerintah dalam mendorong belanja negara dan ekspor komoditas unggulan seperti sawit dan batu bara. Nah, atas kondisi Indonesia yang tergolong baik ini, kita di BNI melihatnya banyak sekali peluang yang bisa kita garap khususnya di segmen korporasi. Pertumbuhan domestic consumption yang kuat tentunya akan mendorong perusahaan di berbagai sektor untuk melakukan ekspansi. Ini juga tercermin dari indikator PMI atau Purchasing Manager Index yang selalu di atas angka 50. Artinya secara umum perusahaan dalam fase ekspansi. Tentunya kami juga perlu waspada bahwa kalau ketidakpastian ekonomi global ini mulai berimbas ke Indonesia, terutama dari sisi volatilitas nilai tukar dan imported inflation yang mulai terlihat di produk BBM. Nah, volatilitas kurs yang terjadi akhir-akhir ini didorong oleh tingginya disparitas atau perbedaan suku bunga Indonesia dengan Amerika, yang juga mendorong terjadinya capital outflow. Walaupun memang kalau kita lihat di beberapa minggu terakhir ini, kelihatannya sudah ada reversal yang positif. Nah, pasukan dolar di Indonesia yang bisa dibilang juga sempat agak terbatas, sehingga kami di BNI sebagai bank devisa juga perlu benar-benar mencermati situasi likuiditas dolar ini. Salah satunya adalah dengan secara selektif memberikan kredit dalam mata uang dolar dan lebih mengarahkan debitur-debitur kami untuk mengkonversi kredit falas ke rupiah jika memang sesuai dengan profil bisnis nasabah tersebut.